Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo siswa Bapak yang Bapak sayangi. Pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan Bapak Tony Alexander dengan acara Studi with Me Sejarah Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi bangsa? Yaitu perpecahan di antara bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui, setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak terlepas daripada halangan dan rintangan. Baik halangan itu yang berada di luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri. Salah satunya adalah di dalam negeri kita terjadi perpecahan dan pertentangan, yaitu perpecahan ataupun perperangan dengan munculnya PKI Madiun, DITI, G30S PKI, APRA, RMS, Andi Aziz, dan yang lainnya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa pemberontakan tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam perpecahan ini konflik-konflik tersebut terbagi kepada 3 pembagian. Yang pertama adalah konflik mengenai ideologi. Yang kedua adalah diantaranya PKI Madiun, G30S PKI, dan DITI. Yang kedua, konflik mengenai kepentingan, yaitu diantaranya PRRI Semesta, Persoalan Negara Federal, dan BFO. Yang ketiga adalah konflik mengenai ketentaraan. Contohnya seperti konflik Andi Aziz, APRA, dan RMS. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konflik yang pertama, yaitu mengenai PKI Madiun dan DITI. Materi pertama yang kita bahas adalah pemberontakan PKI Madiun yang terjadi di Madiun. Kita mengetahui bahwasanya pemberontakan PKI Madiun itu terjadi dengan adanya perjanjian Renville. Kalian pasti mengetahui Amir Syarifuddin kan? Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri pertama kali yang menyetujui perjanjian Renville dan terpaksa diturunkan oleh rakyat. Karena apa? Karena tidak suka dengan perjanjian Renville. Amir Syarifuddin diturunkan pada tahun 1948 dan dengan penurunan tersebut Amir Syarifuddin merasa sakit hati dan lalu mendirikan yang namanya FDR. Lantaran diturunkan dari Perdana Menterinya oleh rakyat akibat dari perjanjian Renville, Amir Syarifuddin mendirikan yang namanya FDR, Front Demokrasi Rakyat. Adapun koalisi daripada partai-partai FDR ini adalah, pertama adalah PKI, yang kedua adalah Partai Sosialis Indonesia, yang ketiga adalah Partai Buruh Indonesia, serta partai-partai sosialis yang lainnya. Selain daripada Amir Syarifuddin, ternyata Musso yang berada di Moskow itu kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Amir Syarifuddin. Setelah Musso bergabung dengan FDR, pimpinan Amir Syarifuddin, maka keduanya mempunyai siasat yang berbeda-beda. Adapun Amir Syarifuddin, sejak terbentuknya FDR, bertujuan adalah ingin menurunkan Kabinet Hatta, karena memang dari awal Amir Syarifuddin merasa sakit hati dan tidak menyukai pemerintahan, apalagi Kabinet Hatta. Sedangkan Musso, dengan bergabungnya dengan FDR, bertujuan adalah ingin mendirikan negara Soviet Indonesia, yang mana negara Soviet Indonesia ini menjadi ibu kotanya adalah di Madiun, berpusat di Madiun. Setelah dilaksanakan matang dan siasat ini berjalan dengan baik, maka Musso yang berada di Madiun ketika itu memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Akibat dari pembentukan negara baru tersebut, proklamasi ini yang berada di Madiun oleh Musso, maka pemerintahan RI ketika itu menumpas pemberontakan Republik Soviet Indonesia yang berada di Madiun dengan mengirimkan tentara ke Madiun. Maka terjadilah peperangan di sana antara Republik Soviet Indonesia dengan tentara RI pimpinan Hatta. Maka setelah terjadi peperangan tersebut, yang mana Amir Syarifuddin dapat ditangkap dan Musso tertembak mati di Madiun. Adapun yang lainnya, daripada anggota-anggota Republik Soviet Indonesia, banyak yang melarikan diri di luar daripada Madiun
dan melarikan diri ke Kediri. Di antaranya adalah DN Aidit dan Lukman. Mereka inilah yang akan nanti cikal bakal menyusun kembali kekuatan PKI dan akan melakukan pemberontakan yang kita kenal dengan nama G30S PKI. Yang kedua adalah pemberontakan DI-TI, yaitu pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Kita ketahui bahwasanya pemberontakan yang berinisiatif melalui ideologi adalah diantaranya DI-TI. Adapun pemberontakan DI-TI ini tersebar dari berbagai daerah yang ada di Republik Indonesia. Salah satunya adalah di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan di Aceh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemberontakan DI-TI yang berada di Jawa Barat. Diawali dari perjanjian Renville, itu ketika Perdana Menteri Amir Syarifuddin berkuasa, maka dari perjanjian tersebut disepakatilah bahwasanya tentara-tentara RI harus meninggalkan Jawa Barat yang dikuasai oleh pemerintah Belanda. Maka ketika itu pemerintahan tentara-tentara RI yang ada di Jawa Barat itu meninggalkan Jawa Barat, ada yang pergi ke Jawa Tengah, ada pergi ke Sumatera, serta yang lainnya. Tetapi di antara tentara-tentara tersebut ada yang tidak meninggalkan Jawa Barat. Di antaranya adalah pasukan Hizbullah dan pasukan Fisabilillah, bawahan daripada Kartosuwiryo. Karena terjadi kekosongan pemerintahan di Jawa Barat, maka tentara-tentara yang berubah namanya menjadi Hizbullah dan Fisabilillah di bawah pimpinan daripada Kartosuwiryo mendirikanlah negara yang namanya DI-TI, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Proklamasi berdirinya DI-TI oleh Kartosuwiryo itu diumumkan pada bulan Agustus 1958. Dengan berdirinya negara DI-TI yang ada di Jawa Barat, maka pemerintah RI itu tidak senang dan mengirimkan pasukan tentara Siliwangi untuk menumpas berdirinya negara DI-TI yang ada di Jawa Barat, pimpinan daripada Kartosuwiryo. Dengan dikirimkannya tentara Siliwangi, maka tentara Siliwangi itu menggunakan taktik pagar betis dan operasi Sandi Baratayuda. Terjadilah pertempuran di Jawa Barat antara pasukan RI dengan pasukan DI-TI, pimpinan dari Kartosuwiryo. Setelah terjadi pertempuran di Jawa Barat, maka Kartosuwiryo tertembak mati di Tasikmalaya pada tahun 1962. Pemberontakan yang kedua, DI-TI, itu terjadi di Jawa Tengah. Perlu anak-anak kami ketahui, siswa dan siswi kami, bahwasanya di Jawa Tengah itu terdapat 3 tempat pemberontakan. Yang pertama adalah di Pekalongan, Brebes, dan Tegar, dipimpin oleh Amir Fattah. Yang kedua adalah di Kebumen, itu dipimpin oleh Ki Haji Mahfuz atau Ki Haji Simolongu. Yang ketiga adalah Angkatan 426 Batalion di Ponegoro, itu melakukan pemberontakan di sekitar Jawa Tengah. Pemberontakan DI-TI di Pekalongan, Brebes, dan Tegal itu tidak berbeda jauh dengan pemberontakan yang ada di Jawa Barat. Berasal dari perjanjian Renville, maka tentara RI yang dari TNI itu meninggalkan daerah Jawa Tengah. Adapun tentara TNI yang dipimpin oleh Amir Fattah yang ketika itu tidak mau di TNI-kan, maka tetap tinggal di Jawa Tengah. Karena terjadi kevakuman kekuasaan di Jawa Tengah, maka Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Tentara Islam Indonesia berada di Jawa Tengah, diakibatkan perjanjian dengan Kartosuwiryo. Memang antara Amir Fattah dengan tentara TNI RI itu terjadi sedikit permasalahan, persengketaan, cekcok di antara kedua belah pihak tentang posisi tentara-tentara yang dipimpin oleh Amir Fattah. Ketika tawaran dari Kartosuwiryo ini adalah menggiurkan, yaitu bahwasanya Amir Fattah menjadi panglima DI-TI di Jawa Tengah, maka Amir Fattah menerima tawaran tersebut. Setelah Amir Fattah memproklamasikan berdirinya negara DI-TI di Jawa Tengah, maka tentara Indonesia yang mana ketika keluar dari Jawa Tengah,
maka kembali ke Jawa Tengah melihat tentara DITI menguasai Jawa Tengah lalu mengadakan peperangan di sana. Karena tidak didukung oleh masyarakat, Amir Fattah menyerah pada tahun 1951 di Jawa Tengah. Adapun pemberontakan Kiai Haji Mahfuz ataupun Kiai Haji Simalungun di Kebumen, memang dari awal Kiai Haji Mahfuz itu menginginkan bahwasanya mendirikan negara Islam, yang mana negara tersebut berazaskan syariat Islam. Karena Kiai Haji Mahfuz ataupun Kiai Haji Simalungun itu didukung oleh tentara AUI, Angkatan Umat Islam, yang mana berasal bertinggal ataupun mempunyai kekuatan di daerah Kebumen. Maka terjadilah pertempuran pada tahun 1950 antara tentara AUI yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfuz atau Kiai Simalungun dengan tentara RI. Dan tidak berapa lama maka Kiai Haji Mahfuz dan ataupun Kiai Haji Simalungun itu berhasil ditumpas. Yang ketiga adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Batalion 426 Divisi Diponegoro, yang mana angkatan-angkatan daripada 426 ini memang ada kaitannya dengan Hizbullah dan Fisabilillah, sehingga Divisi Ponegoro 426 ini melakukan pemberontakan di Jawa Tengah melawan pasukan RI ketika itu. Dan Divisi Ponegoro 426 ini juga berhasil dikalahkan oleh tentara RI. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya pemberontakan pertempuran Divisi 426 Batalion Diponegoro ini itu terjadi di Kudus, Klaten, dan hingga ke Surakarta. Pemberontakan yang ketiga DITI itu terjadi di Sulawesi Selatan. Perlu anak-anak kami ketahui, siswa dan siswi kami, bahwasanya di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Dan Kahar Muzakkar ini adalah tentara RI yang ditugaskan ke Sulawesi Selatan dalam hal menumpas KGSS, yaitu Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Lalu Kahar Muzakkar ini diangkatlah menjadi komandan KGSS di sana. Tetapi sesampainya di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar tidak mau membubarkan KGSS, bahkan menuntut bahwasanya KGSS itu dijadikan tentara TNI semuanya. Karena permohonan ini ditolak, maka mau tidak mau Kahar Muzakkar memberontak dengan pemerintah RI. Pada tanggal 7 Agustus 1993, Kahar Muzakkar itu menggabungkan diri dengan DITI pimpinan daripada Kartosuryo dan melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Maka terjadilah pertempuran di Sulawesi Selatan antara pasukan Kahar Muzakkar KGSS dengan pasukan TNI RI ketika itu, dan pertempuran ini terjadi begitu lama sehingga apa? Pada akhirnya Kahar Muzakkar itu tertembak mati pada tahun 1965. Pemberontakan yang ketiga adalah DITI terjadi di Kalimantan Selatan, yang mana pemberontakan ketika ini dipimpin oleh Letnan Angkatan 2 yaitu Ibnu Hajar. Yang mana kita ketahui bahwasanya Ibnu Hajar ini adalah TNI Angkatan Laut ketika itu dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah RI dikarenakan latar belakangnya tidak senang dengan kebijakan RI ketika itu yang menghapuskan tentara angkatan laut yang berada di Kalimantan Selatan. Akhir tahun 1994, Ibnu Hajar menyatakan diri bergabung dengan pasukan DITI pimpinan dari Kartosuryo dan melakukan pemberontakan yang berada di Kalimantan Selatan. Lantaran ada pemberontakan ini, maka tentara RI itu mengutus tentara di Kalimantan Selatan. Terjadilah pertempuran di sana antara pasukan RI dengan pasukan ALRI pimpinan daripada Ibnu Hajar. Dan pada tahun 1963 Ibnu Hajar berhasil tertangkap dan meminta pengampunan dari pemerintah RI. Tetapi pemerintah RI menjatuhkan hukuman mati terhadap Ibnu Hajar. Pemberontakan yang terakhir adalah berada di Aceh. Pemberontakan DITI yang selanjutnya adalah berada di Aceh, yang mana pemberontakan DITI yang berada di Aceh ini dipimpin oleh Tengku Daud Bahriu. Latar belakang terjadi pemberontakan di Aceh adalah karena ketidakpuasan
orang-orang Aceh ataupun ulama-ulama Aceh akibat dari kebijakan pemerintah yang menjadikan Provinsi Aceh itu di bawah naungan Sumatera Utara. Maka ulama-ulama yang bergabung dalam PUSA itu menuntut kepada pemerintah pusat bahwasanya Aceh dijadikan sebagai daerah berotonomi sendiri. Karena kebijakan ini tidak didengarkan oleh pemerintah pusat, maka Tengku Daud Bariu sebagai pimpinan daripada ulama-ulama yang ada di Aceh itu melakukan pemberontakan di Aceh terhadap pemerintahan RI. Negosiasi dilakukan oleh pemerintah RI terhadap masyarakat Aceh. Pada tahun 1959, terjadilah kesepakatan antara pemerintah RI dengan pemerintah Aceh ataupun pemerintah daerah Aceh bahwasanya Aceh dijadikan daerah istimewa, dan 3 tahun setelah itu Tengku Daud Bariu mendapat pengampunan dari pemerintah RI dan Aceh dibebaskan dari segala tuntutan pemberontakan. Demikianlah siswa dan siswa kami tentang konflik yang berkaitan dengan ideologi, yaitu PKI Madiun dan DITI. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang konflik yang berkaitan dengan kepentingan, di antaranya PRRI Permesta, Persoalan Negara Federal, dan DFO, serta konflik yang berkaitan dengan ketentaraan. Dan kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat pagi dan salam jas merah. Jangan lupakan sejarah.